Ada beberapa hal yang akan kita bahas di sini. Pertama, waktu siklus. Yang kedua, analisa waktu dan gerak. Kemudian penentuan sampel, penarikan kesimpulan, dan penggunaan hasil analisa operasi. Seperti kita ketahui, waktu siklus untuk menentukan produksi alat berat, dan ini merupakan salah satu faktor yang menentukan adalah waktu siklus. Jadi untuk menentukan produksi, kita gunakan salah satunya adalah waktu siklus. Nah, dalam menentukan waktu siklus, perlu diketahui unsur-unsur ya dari siklus kerja alat yang bersangkutan, dan ditentukan oleh besar kecilnya waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan unsur-unsur tersebut. Jika waktu siklus besar, maka produksi alat per jam akan jadi kecil. Sebaliknya, jika waktu siklusnya kecil, maka produksi alat per jam akan makin besar. Nah, ini bisa kita lihat di rumus ini. Ya. Ini rumus umumnya Q sama dengan Q kecil dikali 60 per cm dikali dengan E. Jadi waktu siklus ini atau cm ini akan menentukan besarnya Q. Ya. Kalau cm-nya besar, Q-nya kecil. Kalau cm-nya kecil, maka Q-nya akan jadi besar. Contoh kemarin misalnya kalau kita mengaduk atau aduk produksi beton itu, misalnya kita ambil 60 menit, maka berarti produksinya sangat kecil sekali. Nah, makanya diambil kemarin sekitar berapa, 1 menit atau 1,5 menit waktu mengaduknya, sehingga total waktu siklusnya tidak terlalu besar. Nah, jadi ini kondisi yang kita bisa lihat dari rumus ini, sehingga kita jadi ingin lihat ini berarti yang menentukan produksi ini adalah waktu siklus ini. Nah, unsur-unsur dalam siklus kerja kita bisa lihat dari sini, misalnya truk ya. Truk itu dimulai dengan menunggu, lalu memuat truk di sini yang dilakukan oleh shovel, lalu mengangkut dalam keadaan isi, numpah gitu ya, lalu kembali dalam keadaan kosong, lalu menunggu antrian lagi untuk siap untuk diisi. Jadi unsur-unsurnya di sini ada memuat, ada mengangkut, menumpah, kembali, dan menunggu ya, kira-kira begitu. Nah, inilah yang perlu kita kenal dari setiap alat ya. Apa saja siklus kerja mereka. Sehingga dengan kalau kita tahu siklusnya, kita akan mudah menentukan berapa waktu siklusnya, dan kita juga tahu bagaimana melihat di mana waktunya yang mungkin terlalu besar atau terlalu lama, atau apa hambatannya. Dari setiap unsur-unsur ini kita akan tahu apakah di waktu mengangkut barangkali, atau di waktu dia kembali, atau mungkin bersalah di waktu menumpah, atau barangkali memuat truk dengan shovel ini tidak seimbang, itu bisa juga terjadi seperti itu. Nah, waktu siklus minimum adalah jumlah waktu minimum yang diperlukan untuk kelima unsur di atas tadi. Rata-rata waktu siklus adalah lebih besar dibandingkan yang minimum. Juga di mana waktu siklus lebih besar dari rata-rata waktu, khususnya ketika jumlah truk yang digunakan pada satu proyek. Misalnya jumlah truknya lebih sedikit gitu ya, maka waktu menunggu siap shovel akan lebih lama. Kalau jumlah truknya makin banyak, waktu menunggu truknya akan lebih lama. Juga tingkat produksi yang terpilih untuk shovel adalah berdasarkan pada tingkat rata-rata, meskipun dengan menggunakan faktor operasi 1, dibandingkan tingkat produksi di atas rata-rata dan tingkat di bawah rata-rata. Dengan berbagai tingkat muatan dan waktu siklus truk, sulit untuk menyesuaikan waktu operasi memuat dan mengangkut berdasarkan pengalaman berbagai keterlambatan shovel menunggu truk, atau menunggu truk menunggu untuk dimuat. Kontraktor mempunyai dua tujuan ketika melakukan analisa operasi. Yang pertama adalah untuk menentukan waktu rata-rata untuk setiap unsur dan untuk waktu siklus. Yang kedua, untuk memperpendek waktu siklus dengan cara mengurangi keterlambatan yang tidak perlu, dan juga untuk meningkatkan produksi. Jadi nanti apabila Anda di proyek gitu ya, nggak punya buku atau nggak punya catatan tentang bagaimana menentukan produksi alat, maka Anda bisa lakukan dengan cara analisa operasi. Jadi ya, satu alat diuji cobakan,
Lalu dari situ nanti kita bisa menentukan berapa sih produksi alat kalau digunakan metode operasi yang ada di lapangan tersebut. Nah, inilah yang kita pelajari di dalam bagian ini. Nah, metodenya adalah kita menggunakan analisa waktu dan gerak. Ya. Analisa waktu dan gerak. Jadi yang kita lihat gerakannya, kemudian waktunya berapa lama. Gitu. Nah, untuk melakukan analisa waktu dan gerak ini, kita butuh apa saja? Pertama, tentu kita perlu menggunakan pengamat atau observer, ya. Jadi perlu ada orang yang mengamati gerakan dari alat tadi. Yang kedua, dibutuhkan alat stopwatch digital, bukan yang manual ya, tapi yang digital yang punya angka-angka gitu. Lalu kita butuh papan clipboard, alat tulis dan format yang sudah disiapkan. Ini jadi stopwatch gini ya yang diperlukan. Kemudian papan clipboard seperti ini, dan alat tulis gitu ya. Nah, format ini ya, kita butuh format seperti ini. Nanti kita bahas, kita lihat dulu lagi ke belakang. Nah, pertimbangan siklus truk dimuat, ya, mengangkut, isi, menumpah, dan kembali ke shovel untuk dimuat lagi. Truk mungkin menunggu, dilayani shovel, atau ada gangguan selama perjalanan yang disebut waktu spot and delay. Jadi truk selama perjalanan itu, kemungkinan juga ada gangguan, ya, misalnya slip gitu ya, atau barangkali kecepatannya nggak bisa tinggi karena jalan di proyek jelek gitu, atau berbagai hambatan lainnya. Titik pemisahan siklus adalah mulai dari akhir dari setiap unsur sebagai contoh ya. Jadi kalau kita ingin menentukan kapan sih sebuah elemen daripada siklus tadi berakhir, kita lihat dari cara kita mengamati. Misalnya gini, kita ingin lihat waktu memuat dimulai ketika shovel mulai melayani truk. Jadi dan selesai ketika truk mulai bergerak meninggalkan shovel, di mana waktu mengangkut dimulai. Jadi ketika truk mulai diisi oleh shovel, itu kita sebut, jadi nolnya adalah pada saat mengisi pertama gitu. Ya. Nah, kemudian nanti setelah selesai mengisi, waktu bergerak mau maju, itu berarti kegiatan mengisinya selesai. Nah, kemudian berarti kegiatan angkutnya berjalan, ya, mulai waktunya berjalan. Kemudian ketika dia siap menumpah, ya, siap menumpah, maka berarti waktu perjalanannya selesai, waktu angkutnya selesai, maka waktu menumpahnya dimulai. Kemudian selesai dia menumpah kembali, siap untuk berangkat kembali, maka berarti waktu menumpahnya selesai, waktu kembalinya dimulai. Ya. Waktu dia mulai antri lagi di tempat pengisian, maka di situ berarti waktunya angkutnya atau waktu kembalinya selesai. Nah, itu siklusnya kira-kira berjalan seperti itu. Nah, ini contoh format yang perlu kita siapkan. Cara melihat formatnya adalah ini studi gerak dan waktu. Ya. Ada nomor lembarnya, kapan tanggal pengamatannya kita lakukan, siapa pengamatnya, lalu alat apa yang kita cermati atau yang kita amati, siapa operatornya. Ya. Kemudian nomor proyeknya nomor berapa, waktu mulai pengamatan kapan, selesai pengamatan kapan. Jadi ini waktunya kita catat. Nah, ini adalah unsur daripada power shovel ya. Ada mulai mengisi bucket, memutar dalam keadaan isi, menumpah, kemudian kembali dalam keadaan kosong, kemudian ada waktu tundaan, mungkin mengerjakan gerakan-gerakan lain sebelum kegiatan siklus kerja ini digunakan lagi. Lalu di sini dapat siklusnya. Nah, di sini kita lihat di kolom kedua ada T dan R. Ya. R inilah yang kita catat sebetulnya. Ya. Jadi di garis di row ya, di baris R kita mencatat. Di sini dimulai kita catat di sini, kemudian terus ke bawah, nanti kembali lagi ke atas. Ke bawah lagi, kembali ke atas, ke bawah lagi. Jadi hasil pengamatan di lapangan dicatat di R. Ya. Nah, itu dulu ya. Sedangkan T adalah hasil hitungan.
Nah, ini adalah cara ngitung T itu adalah R ini dikurang dengan R sebelumnya. T ini sama dengan R ini dikurang dengan R sebelumnya, kira-kira begitu ya. Ini ada angka 1 sampai 10, berarti pengamatan kita ini adalah dari siklus pertama sampai siklus ke-10. Boleh nggak kalau kita buat 8? Boleh. Ya. Boleh nggak kita buat 6? Boleh. Boleh nggak kita buat 15? Boleh. Ya. Terserah bagaimana kita melakukan di lapangan. Jadi tidak harus 10 ya. Ya, tergantung nanti rencana kita berapa. Nah, ini yang sekaligus kita sebut dengan M. Ya. M itu adalah jumlah siklus pengamatan. Oke. Kemudian kolom berikutnya ini, summary, ada sigma T. Sigma T itu adalah T yang ada di baris ini, yang dari hasil hitungan tadi kita jumlahkan ke kanan. Ini juga sama, setiap T-nya bukan R yang dijumlahkan ya, tapi yang dijumlahkan T. Lalu nanti T sendiri rata-rata adalah sigma T dibagi dengan M-nya, atau dibagi dengan jumlah siklusnya. Nanti akan dapat T rata-rata. Nah, T rata-rata ini kalau kita jumlahkan ke bawah, ini adalah siklus kerja dari power supply nomor 7 dalam pengamatan ini. Nah, ini waktu siklus per siklusnya, ya. Waktu per siklusnya ya. Ini waktu per siklusnya, jadi kita jumlahkan T-nya ke bawah, dapatlah waktu siklus. Jadi yang T aja, yang R nggak dijumlahkan. Gitu. Nah, itu kira-kira ya. Format ini gunanya seperti itu. Nah, bagaimana mencatatnya? Pada saat kita memulai kegerakan pengamatan, itu kalau usaha pengamatan yang dilakukan, jangan diketahui kalau bisa oleh operatornya. Jadi kita mengamati dari jarak tertentu gitu, dan operator nggak usah tahu. Lalu yang mengamati ada dua ya, satu pengamatnya, satu lagi tukang catat. Dan tukang lihat waktu, melihat stopwatch-nya tadi. Ya. Jadi ketika tadi kita contohnya ya, ketika shovelnya mulai menyentuh tanah gitu, maka itu mulai kita klik stopwatch-nya. Kemudian ketika dia selesai mengangkat untuk kegiatan menggali, ya, angkat gitu, berarti selesai dia menggali. Nah, itu kita catat di R yang sini, ya, R ini. Jadi di sini 0 tadi start, ya, di sini menggali mulai catatan pertama. Kemudian ketika dia mulai bermisi siap untuk menumpah, maka kita catat di sini R di memutar. Ketika dia selesai mau menumpah, mau kembali, maka dicatat lagi di sini R di saat menumpah. Kemudian ketika dia sudah siap lagi untuk menggali itu, atau meletakkan bucketnya ke tanah untuk menggali, maka itu berarti R-nya kita lihat di sini. Ya, R sini. Nah, ini kalau ada tambahan aja ke bawah. Jadi kita mencatat di sini, nah nanti kembali ke siklus kedua, kita kembali ke atas ini. Ya. Tapi bukan ke sini ya, tapi ke sini mulai ini. Ke R yang kolom kedua. Caranya seperti tadi, setiap pergantian itu kita catat. Jadi semuanya nanti terisi di baris R-nya, bukan di T dalam keadaan kosong dulu. Jadi gitu ya, cara mencatat atau mengobservasi di lapangan. Sehingga dapatlah angka-angka ini nih. Dan ini tidak berhenti sampai siklus, berapa siklus kita buat. Misalnya 10, berarti 10-10-nya terisi. Angkanya kumulatif. Ya, jadi stopwatch itu nggak pernah mati. Ya, gitu cara kita mengamatinya. Ya, ini kira-kira setelah ada data di lapangan. Nah, mungkin sampai sini ada pertanyaan dulu, silahkan kalau ada yang ingin bertanya. Nggak ada ya, kita lanjut. Nah, ini setelah kita menghitung T-nya.
ya. Tapi ini formatnya berbeda ya. Kalau yang tadi unsurnya di sebelah kiri, ini unsurnya ada di kolom ini. Nah, ini siklusnya, siklus berapa? Siklus 1 ini ada 12 siklus berarti. Jadi berarti 12 kali kita melakukan pengamatan gerakan alat ini. Caranya sama seperti tadi, ya. Diisi R-nya dulu sini, diisi ke kanan berarti sini ya. R sini ini mulainya tentu 0 ya. Ini R pertama, ini R kedua gitu. R ketiga, R keempat, R kelima, nanti kembali ke sini. Kolom keduanya, baris siklus keduanya, seterusnya gitu ya. Nanti kembali lagi ke sini. Jadi dari sini dari kiri ke kanan, sedangkan kalau tadi dari atas ke bawah, ke atas lagi ke bawah, ke atas lagi ke bawah gitu terus gitu. Nah, ini dia sudah T-nya tidak ke sini ya. T-nya di sini nih. Nah, di bawah ini. Jadi yang dijumlahkan yang ada di T-nya ini jumlahnya semua gitu ya. Dapat sigma T-nya ini. Nah, sigma T ini dibagi dengan jumlah siklusnya dapat ini. Ya, demikian seterusnya. Nah, analisa waktu dan gerak. Ya, jika truk harus menunggu pada posisi untuk menumpah atau pada shovel, unsur tambahan akan masuk dalam siklus dan waktu tiap unsur tambah ini harus dicatat dalam format yang disiapkan. Jadi apabila ada terlambat di sini, maka ditambahkan di sini tundaan ini. Ya, tundaan ini yang ditambahkan. Kalau di sini adalah ditambahkan di sini di bawah. Di R-nya. Kita catat R-nya, nanti T-nya bisa kita hitung. Untuk mencatat waktu yang dibutuhkan, setiap unsur disiapkan ruang untuk mencatat berbagai keterlambatan seperti berhenti atau mengisi bahan bakar, menambah air, mengganti ban, dan keterlambatan akibat personil dan sebagainya. Jadi kalau jumlah siklusnya banyak gitu ya, maka mungkin kali membutuhkan waktu yang lama. Nah, ini akan ada gerakan-gerakan yang digunakan untuk ini, itu yang perlu dicatat juga. Stopwatch-nya harus sudah dikalibrasi untuk membaca waktu dalam menit atau detik dan per 100 menit. Jadi desimalnya kita catat. Setiap pengamatan dilakukan dengan mengisi ruang yang sudah disiapkan format untuk pada baris R, seperti yang saya jelaskan tadi, diisi secara vertikal dari baris mulai pada siklus pertama sampai semua siklus terisi atau selesai. Waktu setiap unsur yang kita sebut T tadi, dihitung setelah semua data lapangan dilengkapi atau semua R tadi sudah terisi. Jika studi dibuat untuk power shovel, pengamat dapat menyeleksi satu lokasi dan mencatatnya, di mana jika studi dibuat untuk alat yang bergerak di luar lapangannya, seperti truk atau scraper, pengamat akan ikut dengan periode operasi alat. Jadi dia ngikutin gerakan alat itu. Tapi sebaiknya selama observasi, operator tidak perlu diberitahu ya, supaya hasil sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Jadi ini untuk menjaga agar si operator bisa bekerja normal istilahnya, tidak merasa diawasi. Karena biasanya orang kalau diawasi nanti dia kerjanya jadi dibuat-buat gitu, jadi tidak aslinya yang sebenarnya. Kemudian durasi waktu studi. Durasi dari studi waktu untuk mengizinkan pengamat untuk mencatat siklus penuhnya untuk mendapatkan hasil akurat dan dipercaya. Satu pengamatan mungkin mempunyai banyak nilai ya, tapi yang sangat penting pengamat ini memberikan rata-rata waktu operasi yang menerus. Karena keterbatasan waktu dan biaya, pengamatan dan bagian-bagian perhitungan yang dibenarkan sesuai dengan batas pengamatan untuk jumlah minimum sampel diperlukan ya, menghasilkan keakuratan data pengamatan. Jadi ini kita pakai metode statistik gitu ya. Pencatatan waktu berkaitan dengan peralatan konstruksi yang akan dicatat waktu dari setiap unsur siklus secara otomatis atau semi otomatis. Jika direncanakan studi secara menyeluruh,
pertimbangan yang diberikan untuk melakukan pengamatan pada waktu atau hari yang berbeda, seperti misalnya kita amati pagi, kita amati siang, dan kita amati sore. Ini untuk mempertimbangkan bagaimana pengaruh kondisi pada waktu siklus. Nah, sekarang kita masuk ke bagaimana caranya kita menentukan sampelnya. Dalam pengamatan, kita menggunakan metode statistik ya, untuk menentukan jumlah pengamatan yang diperlukan, untuk menentukan hasil yang akurat dengan mengikuti prosedur berikut ini. Yang pertama, kita tentukan dulu yang namanya tingkat akurasi bacaan atau interval. Ini kita sebut dengan I. Ya. Ini merupakan interval waktu yang menentukan tingkat keakuratan dari studi. Contohnya ini. Jadi ini kalau kita lihat mistar ini, ketika kita membaca angka 4, ini kemungkinan kita bacanya tidak tepat di angka 4 ini. Maka ada namanya intervalnya. Interval itu menunjukkan keakuratan pengamatan kita. Jadi seberapa besar sih kesalahan kita membaca ini? Maka kalau kita membaca 4 di sini, maka 4 itu kemungkinan 0,2 sebelumnya atau 0,2 sesudahnya. Nah, jarak antara plus minusnya ini yang kita sebut dengan I. Jadi kalau dalam bacaan seperti ini, maka besarnya I-nya adalah 0,2 ditambah 0,2 adalah 0,4. Jadi kalau kita membaca angka di sini, maka kira-kira dia berada di daerah 0,4 ini. Bisa 0,39, bisa 0,28, bisa 0, berapa. Jadi kira-kira berada di daerah itu. Jadi semakin kecil ini, angka ini, maka semakin akurat kita mengamatinya. Tapi mata kita mungkin ya juga perlu kita perhatikan, jangan dikira mata kita akan begitu cepat bisa membaca gitu ya. Nah inilah yang perlu ditetapkan dulu ya di dalam analisa waktu dan gerak ini. Yang kedua, tetapkan koefisien keyakinan atau koefisien ya memberikan indikasi peluang hasil yang didapat akan sesuai dengan tingkat akurasi yang diinginkan dan dilambangkan dengan C. Jadi tingkat keyakinan ini sesuai dengan tabel-tabel yang tersedia di statistik nih. Jadi kalau Anda lihat di buku statistik ini ada nilai C-nya. Contohnya ini nih. Nah ini ya. Ini C-nya 0,95 ya. Ini jumlah M-nya, ini adalah T-nya. Ya, nilai T. Artinya apa? Angka ini didapat dengan tingkat kepercayaan kebenarannya 95%. Kalau angka ini berubah misalnya 97,5%, maka ini akan berubah juga nanti nilainya ini. Kalau 99% atau 0,99 ini juga akan berubah nanti. Jadi ini harus kita tetapkan dulu. Jadi kita misalnya tetapkan sekarang C-nya 0,95 kira-kira gitu ya. Kemudian berikutnya adalah tetapkan jumlah waktu siklus dalam satu lembar format pengamatan dengan inisial M. Jadi ini tadi ya. Ini kalau ini berarti berapa M-nya? 10 ya. Kalau ini M-nya berapa? 12. Jadi jumlah siklus yang ada di lembar pengamatan. Itu yang kita sebut dengan M. Lalu setelah itu kita melakukan observasi. Ya, jadi setelah ini kita tetapkan, lalu kita melakukan observasi. Jadi belum masuk ke hitungan standar deviasi ini. Nah, kira-kira gini. Kita lihat contoh soalnya itu ya. Dari rencana pengamatan siklus kerja power shuffle, maka ditentukan I-nya 0,04 detik. Nah, I tadi ya. Jadi kesalahan baca kita itu kira-kira 0,04 detik, 0,02 ke kiri, 0,02 ke kanan, kira-kira begitu. Lalu tingkat keyakinan kita C, 95%. Nah, jumlah M-nya sama dengan 10. Nah, sekarang pertanyaan tentukan jumlah sampel yang diperlukan.
Jadi setelah nilai-nilai kita tetapkan, kita siapkan formatnya. Nah, ini format tadi yang kita buat. M-nya tadi 10, berarti ini waktu siklusnya 10, ya. Ini unsur siklusnya, ya. Kemudian ini format yang tadi yang sama di awal. Lalu dengan selembar ini, kita melakukan pengamatan di lapangan. Kita mengumpulkan data di lapangan. Ya, caranya seperti tadi ya. Maka dapatlah nilai R. Ya, 0,15, 0,28, ya seterusnya gitu ya. Terus sampai di ujung ini selesainya. Jadi nggak boleh berhenti kita mengamatinya. Selama 10 siklus. Kalau tadi 12, berarti 12 siklus kita mengamatinya. Kalau 6, berarti 6 siklus kita mengamatinya. Gitu ya. Jadi kita melakukan pengamatan. Nah, dapatlah angka ini kira-kira gitu ya. Lalu angka yang dapat kita hitung sekarang T-nya berapa. Nah, T-nya ini kita hitung. Jadi T itu adalah ini, R ini dikurang dengan R sebelumnya. Ini kan 0 tadi ya. 0,15 kurang 0,815. Kemudian ini R-nya 0,28, sebelumnya R 0,15, berarti dapatnya adalah 0,28 dikurang 0,15, dapat 0,13. Lalu di sini R-nya 0,35, ini R-nya 0,28, maka dapat T-nya 0,07. Ini 0,48, R sebelumnya 0,35, maka dapatlah T-nya di sini 0,13. Terus ini 0,59, sebelumnya 0,48, maka dapat T-nya 0,11. Ya, demikian seterusnya, sampai semuanya T terisi. Nah, nanti T terisi, kita jumlahkan T-nya ke kanan. Ya. Dapat sigma T, lalu dapat T-nya. Sigma T dibagi dengan siklus M-nya, dapat T rata-rata. Nah, ini jadi T rata-ratanya dari 10 kali pengamatan kita adalah 0,44 menit. Ya, ini dalam menit soalnya. Nah, T yang ada di setiap kolom ini kita jumlahkan ke bawah. Dapatlah T1-nya, T2-nya, T3-nya, T4-nya, 5, 6, 7, 8, sampai 10 gitu ya. Nah, T inilah yang kita jadikan tadi dasar untuk menentukan standar deviasi tadi. Jadi T ini kita catat, kita masukkan ke tabel ini. Ini T-nya ya. T siklus pertama, kedua, sampai seterusnya ini T-nya. Kita jumlahkan ke bawah, dapat 4,37 sigma T-nya. Lalu T-nya kita kuadratkan, maka dapatlah sigma T kuadratnya adalah 1,9195. Jelas ya? Kira-kira itu. Nah, dari sinilah kita masukkan ini ke rumus tadi. Rumusnya ini tadi ya. Ini rumusnya tadi nih. Standar deviasi sama dengan akar dari sigma T kuadrat, yang kolom kedua tadi ya, T kuadrat dijumlahkan ke bawah, dikurang dengan sigma T, nah sigma T yang kolom di tengah tadi, dikuadratkan, dibagi dengan M, M-nya tadi 10, dibagi dengan M min 1, 10 dikurang 1. Nah, inilah dapatnya S. Jadi kalau kita hitung di sini ya. Ini dia. S-nya sama dengan 1,915 ini. Sigma T kuadrat. Lalu sigma T-nya 4,38 dikuadratkan. Jadi ini yang kita ambil tadi nih. Ini 4,37 ya. Ini kok jadi 438. Nanti tolong disesuaikan. Dikuadratkan, lalu dibagi 10 M-nya. Kemudian dibagi dengan 10 dikurang 1. Dari sini dapatkan dapatnya S-nya sama dengan 0,001, sehingga dapatnya adalah 0,033. Ya. Nanti dikoreksi nih ya. Yang 0,7 bukan 0,38. Nah, dari sini tadi kita dapatkan S, lalu kita hitung apa berikutnya adalah kita cek nilai IM-nya. Jadi rumus ini yang kita pakai ini. Setelah S-nya dapat, gitu ya. Nah, kita bilang IM. IM itu sama dengan berapa? 2 kali T 0,95. 0,95 tadi nilai C tadi ya. Dikali dengan S per akar M. T 0,95 kita ambil dari sini. 0,95 C-nya. M-nya tadi berapa? 10. Ini berarti ini
maka dapat T-nya 1,83. Sehingga kita masukkan ke sini. 2 dikali 1,83, S-nya 0,33, M-nya 10, jadi akar 10, dapatnya adalah 0,038. Nah, 0,038, tadi IM-nya, I yang awal berapa tadi? I yang awalnya 0,04. Nah, ini adalah IM-nya 0,038. Berarti IM ini lebih kecil dari I. Ya, lebih kecil dari I. Waalaikumsalam. Ya, sehingga kalau IM-nya lebih kecil dari I, maka kita pakai format tadi. Jadi mana waktu siklusnya atau M-nya 10. Kalau IM-nya lebih besar dari I, maka M-nya kita tambah. Menjadi 12 atau menjadi 11 dan seterusnya. Ya. Kenapa kok harus kita tambah? Karena ini akan memperbesarkan ini pembaginya. Kalau pembagian besar, maka I-nya akan makin kecil kan? Yang penting tujuan kita adalah mengecilkan IM dari I. Gitu ya. Jadi tinggal menambah M-nya saja. Oke, sampai di sini ada yang bertanya? Silakan. Ada ya. Kita lanjut. Nah, kemudian setelah kita dapatkan itu, kita sudah tahu M-nya berapa tadi, kita sekarang menghitung berapa jumlah N-nya atau seat yang diperlukan. Jadi jumlah seat ini ya, seat pengaman ini berapa, ini kan baru lembar 1. Nah, lembar 1 ini kalau sudah kita isi selesai nih ya, jadi bukan ini nggak dipakai lagi nanti. Ini hanya dipakai untuk menghitung jumlah sampel. Nah, berapa jumlah seat sampel ini yang akan kita lakukan? Nah, kita hitung dengan N ini. Yaitu tadi 4, rumusnya kan ini tadi. N sama dengan 4T kuadrat dikali S kuadrat dibagi dengan I kuadrat. T-nya T yang 0,95 tadi, S-nya standar deviasi yang kita hitung, I-nya adalah I yang kita ketahui atau yang kita tetapkan tadi. Maka kita dapatkan di sini 4 kali 1,83 kuadrat dikali 0,33 kuadrat dibagi dengan 0,04 kuadrat, dapatnya 9,126. Nah, dengan demikian ini dapat kira-kira kita ambil adalah jumlah lembar pengamatan minimum adalah 10. Jadi artinya kita siapkan formatnya ini sebanyak 10 lembar. Lembar pertama sampai lembar ke-10. Lembar pertama ini nggak kepakai lagi ya, kita buat lembar yang baru gitu. Nah, kenapa format ini kita pakai? Karena nggak berubah ininya nih. M-nya. Kalau M-nya berubah ya format ini kita rubah. Ya. Misalnya dia jadi 12, maka ini jadi M-nya dari 12. Nah, itu yang kita buat untuk yang 10 lembar tadi. 10 sheet maksudnya ya. Nah, inilah yang kita gunakan untuk pengamatan di lapangan. Data yang kita kumpulkan di S-nya ini. Ya. Nah, kemudian bagaimana kita melaksanakan pengamatan untuk yang 10 lembar ini? Boleh nggak kita ambil 12 lembar? Boleh. Boleh nggak kita ambil 15 lembar? Boleh. Ya, karena makin banyak makin bagus. Ini kan minimum ya. Minimum apa namanya? Minimum
pengamatan. Jadi makin besar makin bagus ya, makin akurat. Jadi contohnya gini, kalau kita lihat dari segi statistiknya adalah kalau kita melemparkan dadu gitu ya sekali, kan keluaran K1 itu paling-paling 1/6-nya gitu ya, 1 kali dari 6 peluang akan keluar. Kita lemparkan 6 kali, nah kepastiannya akan jadi 1. Makin banyak kita lemparkan, maka pasti K1 akan makin banyak keluarnya. Artinya apa? Makin banyak datanya, ini udah akan mendekati sesuai dengan kenyataan, nah kira-kira gitu. Nah, penerapannya gimana kalau kita gunakan 10 lembar ini, maka kita bisa lakukan misalnya 3 format kita laksanakan pada pagi hari. Lalu sebelum istirahat kita adakan 2 format. Sesudah istirahat kita gunakan 3 format. Dan sore harinya kita gunakan 2 format. Jadi 10 format bisa kita selesaikan 1 hari. Bisa nggak 2 hari? Bisa aja, tapi bedakan waktunya gitu ya. Jadi jangan di waktu yang sama, misalnya pagi-pagi jangan. Ya kita buat ini aja, kita bagi dengan berdasarkan kondisi kerja. Kenapa? Maksudnya supaya pelaksanaannya betul-betul sesuai dengan suasana kerja yang ada di lapangan. Ya, jadi itu cara menentukan jumlah sheet atau sampel yang akan kita gunakan di lapangan. Nah, kemudian kita juga bisa gunakan untuk rumus alternatif kira-kira gitu ya, dalam menentukan nilai S. Nah, nilai S kita tentukan berdasarkan R dibagi dengan D. R bagi dengan D ini, R adalah perbedaan antara nilai waktu siklus maksimum dengan minimum. Jadi ya, misalnya di sini tadi, maksimumnya tadi adalah di sini berapa? 0,48 ya. Minimumnya berapa? 0,38. Berarti adalah perbedaannya 1. Gitu ya. Itulah R-nya. Sehingga kita dapatkan di sini D. Nah, jadi D ini dapatnya dari sini. Dari nilai faktor untuk studi waktu digunakan ini berdasarkan tabel statistik lagi ya. Kita gunakan nilai berdasarkan S ini. SR per D ya. D-nya berapa? 10 berarti 3,078. Sehingga kita bisa hitung sekarang. Ya. Tadi jika rumus 5 dan rumus 6 diterapkan pada waktu siklus dalam tabel 13,6, maka dapat D-nya 3,078. Nah, diambil dari tabel 13,7 untuk M sama dengan 10, hasilnya menjadi R sama dengan 0,48 dikurang dengan 0,38 tadi yang tertinggi sama yang terbesar, yang terkecil dapatnya 0,10. Maka kita gunakan rumus ini tadi. 4 ya dikali T, T-nya sama dengan tadi, dikali R kuadrat, R-nya adalah kita dapatkan tadi dari selisih yang terbesar ke yang terkecil tadi, dibagi dengan I sama dibagi dengan D. Ya, D kuadrat. D-nya adalah tadi ini, dari tabel ini. Sehingga nanti hasilnya kurang lebih 8,837 atau 9. Nah, sekarang kita mau pakai yang mana? Apakah yang 9 atau yang 10 tadi? Terserah ya. Dua-duanya nggak ada yang salah. Ya. Sesuai dengan rumus ini, dua-duanya dapat dibenarkan. Nah, setelah itu nanti ini N-nya tadi ya. Jika rumus 6 diterapkan pada waktu siklus untuk scraper sesuai dengan hasil pengamatan tabel 13.3 dengan kondisi khusus seperti di bawah ini, C-nya 0,90, I 0,2, M12, T 1,8, R-nya ini, lalu D ini, maka dibutuhkan sheet-nya di sini 102 sheet.
Ini tabel 3+3 yang mana? Ini kali ya. Nah, jadi kalau gini kita hitung, maka jumlah ininya tadi berapa? 102 seat. Yang besar ya. Jadi banyak sekali pengamatan ini. Ya, ini kalau asumsinya kita pakai ini. Nah, lalu bagaimana kita menarik kesimpulan? Ya, tadi kita sudah melakukan pengamatan nih, ya, sebanyak 10 pengamatan. Yang kita lanjutkan yang tadi ya. Dan pelaksananya ini. Tentu dari masing-masing seat kita dapatkan apa? 1 T. Jadi ini ya, kalau kita lihat seat ini tadi, seat ini, maka kita akan dapatkan 1 T. 1 T nih, yang di pojok kanan bawah ini. Ya. Jadi kalau ada 10 berarti 10 T ini ya. Tolong diperhatikan ya, 10 ini. Nah, 10 ini tadi kita catat di sini. Ini ya, ini lembar pertama, lembar kedua, kira-kira ini kira-kira aja nih hasilnya nih. Ya, kalau kita menghitung ya kira-kira berapa segini. Sehingga dapatlah T-nya 4,06 sigmanya. Sehingga kalau kita hitung T rata-rata sama dengan 4,06 dibagi dengan 10 dapatlah 0,41. Inilah T yang kita gunakan nanti untuk menghitung produksi. Untuk menghitung ini nih. Nah, T untuk ini. Jadi ini yang kita hitung tadi, berdasarkan itu tadi, kalau kita hitung produksinya. Karena Q bisa kita ketahui, E juga kita bisa asumsikan. Ya. Nah, itu kira-kira cara kita menerapkan dan menggunakan metode studi waktu dan gerak atau analisa operasi ini. Ya, saya kira itu barangkali untuk analisa operasi. Kalau ada pertanyaan silakan. Nggak ada? Ya, kalau tidak ada kita selesai aja ya. Karena materi sudah selesai. Dan ujiannya, jadwalnya saya belum tahu nih kapan kita mulai ujiannya. Apakah hari Selasa atau hari Senin deh. Bentuk ujiannya sama seperti yang pada mid semester. Tapi materi yang diujikannya yang belum diujikan di mid semester, kira-kira begitu. Tolong ketua kelas di screenshot dan disampaikan ke saya siapa yang tidak hadir ini. Sudah? Sudah ya? Baik, saya kira cukup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.